Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran. Wa asyhadu an la ilaha illallah sami'an basiran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fa yaqulu alladziina zalamu rabbana akhrijna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rasula awalam takunu aqsamtum min qabli ma takunu zawab. Ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin jemaah Jumat yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan Allah masih memberikan umur kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam. Dengan adanya kenikmatan iman Islam ini, kita mampu meninggalkan sejenak seluruh aktivitas yang sifatnya duniawi, baik itu jualannya, baik itu bisnisnya, baik itu pekerjaannya, ataupun hal apapun yang sifatnya duniawi. Kemudian kita tinggalkan sejenak, kemudian kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Maka kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang mampu meninggalkan sejenak aktivitas dunianya, kemudian datang kepada Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka di hadapan Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalaulah orang ini tahu bahwasanya dengan datangnya kita ke masjid ini di hadapan Allah, inilah yang terbaik daripada jual beli yang kita lakukan di luar, daripada pekerjaan yang kita lakukan di luar. Semuanya di hadapan Allah, inilah yang terbaik ketika kita mampu meluangkan sejenak di sela-sela aktivitas kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah Jumat. Oleh karena itu, marilah kita luruskan niat kembali bahwasanya kita datang ke masjid ini bukan karena seruan DKM, bukan. Kita datang ke masjid ini bukan karena sekedar melepas lelah, bukan. Tetapi kita datang ke sini semata-mata untuk beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa ketika kita melaksanakan ibadah Jumatnya dengan serius, dengan khusyuk. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita yang indah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu gambaran kepada kita bahwasannya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Bahwasannya jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di kemudian hari. Sebab ketika kita menyesal di kemudian hari, maka penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Ketika kita hidup di dunia mungkin bisa, ketika kita merasa rugi gagal, maka bisa kita perbaiki esok hari. Ketika kita mengalami usaha kita bangkrut, maka kita akan bisa memperbaiki pada esok hari, seminggu kemudian, sebulan kemudian, atau setahun kemudian. Tetapi manakala seseorang merugi, bahkan dia
oleh Allah dikatakan sebagai orang yang khosirun, yang rugi, maka kerugian ini tidak akan bisa diulangi kembali. Artinya apa? Penyesalan ini akan penyesalan yang sia-sia, tidak akan ada gunanya di hadapan Allah. Allah gambarkan siapa saja orang yang akan menyesal di kemudian hari itu. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Nah, orang yang menyesal yang pertama adalah orang yang ketika Allah berikan harta kekayaan yang banyak, Allah memberikan kenikmatan yang luas, harta punya, kekayaan punya, kendaraan punya, segala apa yang dia inginkan dia bisa. Artinya dalam segi kehidupan dunia dia mengalami kecukupan, tetapi dengan kecukupan yang diberikan oleh Allah dia lupa. Dia tidak mau mengeluarkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah untuk wa'anfiku, berinfak. Maka orang yang tidak mau berinfak, orang yang tidak mau berzakat, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, karena apa? Karena menganggap bahwasannya harta tersebut yang dia tidak infakkan itu akan lebih baik pada dirinya. Maka kata Allah, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Sekali-kali janganlah orang yang mengira, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah alias bakhilu, dia bakhil, alias pedih, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Bima atahumullahu, padahal Allah sudah memberikan harta kekayaannya yang banyak, min fadlihi, di sisinya. Wa khairul lakum, menganggap bahwasannya dia menyangka kebahilan itu akan membuat baik kepada dirinya. Ketika Allah perintahkan untuk berinfak zakat, dia tidak mau. Kenapa? Karena dengan kebahilannya khairul lahum akan mengakibatkan kebaikan pada dirinya. Bahkan alladzi jama'a malahu adada, ketika hartanya itu akan mengekalkan pada dirinya sehingga dia lupa terhadap perintah Allah untuk infak sedekah. Maka kata Allah, bal huwa syarrul lahum, salah. Justru dengan harta yang dia tidak infakkan itu, bal huwa syarrul lahum, dia itu adalah harta yang paling jelek. Bagaimana kemudian di akhirat nanti sayutawwaquna ma bakhilu bihi, maka Allah akan mengalungkan seluruh harta yang dia miliki. Walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi yaumil kiamat nanti harta yang dibakhilkannya, harta yang tidak diinfakkannya, harta yang tidak disedekahkannya, Allah akan mengalungkannya. Bahkan di ayat lain, yauma yuhma 'alaihim fin nari jahannam fatukwa bima jibahuhum wa junuduhum wa duhuruhum. Pada hari kiamat nanti maka akan dipanaskan yauma yuhma 'alaihim fin nari jahannam, dalam neraka jahannam. Fatakuna biha jibahuhum, kemudian akan dibakar harta-harta tersebut. Kemudian bagaimana harta tersebut akan disetrikakan jibaluhum, pada lambung-lambungnya, wa duhuruhum wa junuduhum, dan pada punggung-punggungnya, wa duhuruhum, dan pada leher-lehernya. Kata Allah, hadza ma kajantum bi anfusikum, inilah harta benda yang kalian simpan itu. Inilah harta benda yang kamu, bahwasanya dengan harta tersebut akan mengekalkan dirimu, bahwasanya dengan kebahilanmu ini adalah akan lebih baik bagimu. Maka kata Allah, harta tersebut akan disetrikakan pada wajahnya, pada punggungnya, zuhuruhum, semuanya akan disetrikakan. Kata Allah, hadza ma kanazantum, inilah harta yang dulu kamu simpan, harta yang kamu kumpulkan, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Maka kata Allah, fadzuqu ma kuntum
sekarang akibat dari apa-apa yang kamu simpan tersebut. Nauzubillah. Nah, maka orang-orang yang memiliki harta kemudian tidak mau menginfakkannya, mereka akan meminta kepada Allah, fa yaqulu rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, meminta kepada Allah, ya Rabb, bisakah engkau tangguhkan kematianku ajalin qarib dalam waktu dekat saja. Jangan cabut nyawaku ya Allah. Artinya jangan matikan aku ya Allah, tangguhkan ya Allah ajalin qarib, walaupun hanya waktu sedetik. Artinya meminta kepada Allah untuk ditangguhkan ajalnya. Untuk apa orang ini meminta kepada Allah supaya ditangguhkan kematiannya? Fa asaddaqu, ya Allah, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berzakat, wa aku minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Inilah penyesalan orang yang memiliki harta, tetapi hartanya dia sia-siakan, tidak mau dikeluarkan di jalan Allah. Maka orang ini meminta kepada Allah, ya Allah, jangan matikan aku, berikan tangguh, berikan waktu walaupun hanya sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah dan untuk beramal soleh. Maka kata Allah, percuma, tidak akan Allah tangguhkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah datang, maka tidak akan Allah cepatkan atau Allah hidupkan. Inilah penyesalan orang yang pertama. Kemudian Allah gambarkan kembali orang yang memiliki penyesalan di akhirat nanti. Apa yang dia sesalkan? Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam Quran surat Ibrahim, wa anzirin nasa, dan berikanlah peringatan kepada manusia. Yauma ya'tihimul adzabu, pada hari akan datangnya suatu azab kepada mereka. Fa yaqulu dzalamu, maka orang-orang yang zalim akan berkata, Rabbana akhrijna ila ajalin qarib. Sama penyesalannya orang-orang yang zalim. Ya Allah, berikanlah tangguh kepadaku ajalin qarib, walaupun hanya sebentar. Untuk apa? Nujib da'wataka wa nattabi' rasulah. Aku akan apa? Aku akan mematuhi seruan kau dan aku akan mengikuti rasul-rasulmu. Maka kata Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma takunu min zawal. Bukankah aku telah bersumpah? Bukankah kamu telah bersumpah bahwasannya kamu tidak akan binasa? Jadi orang yang kedua yang akan mengalami penyesalan adalah apa? Orang yang tidak mau mematuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au. Ketika Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, maka bersegeralah kamu untuk memenuhi panggilan Allah melalui ibadah Jumat. Tetapi beliau lupa, tidak mau, karena sibuk dengan bisnisnya, karena sibuk dengan usahanya. Maka orang ini dia akan menyesal, ya Allah, berikan tangguh ya Allah. Ketika datang ajalnya, dia meminta kepada Allah, nujib da'wataka, kami akan mematuhi seruan, kami akan mengikuti Rasulmu. Kata Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma takunu min zawal. Bukankah kamu dulu pernah menganggap bahwasanya kamu tidak akan mati? Bukannya kamu menganggap bahwasanya kamu tidak akan binasa? Jadi orang yang merugi, orang yang akan menyesal ketika dia tidak mau menyuruh panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini yang paling rugi sekali Pak, bahwasannya di dalam Quran surat Thaha Allah mengungkapkan, wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh bagi kamu akan ada kehidupan yang sempit. Jadi ketika manusia sudah berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan membuat azab, akan menyiksanya. Pertama, Allah akan memberikan kesempitan pada dalam hidupnya. Kemudian apalagi kesempitan yang kedua, wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Pada hari akhirat kelak mereka akan dihimpunkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Sehingga orang ini berkata, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa engkau butakan aku ya Allah? Padahal wa qad kuntu basir, padahal ketika aku di dunia aku bisa melihat ya Allah. Tetapi ketika aku di yaumil qiyamah tidak bisa melihat, kenapa ya Allah engkau butakan aku? Maka kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka kata Allah, demikianlah bahwasanya telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Wadzalika yauma tunsa, telah datang kepadamu peringatan dari kami, tetapi panasitaha, kamu melupakan. Wa kadzalika yauma tunsa, maka hari ini aku akan melupakan kamu. Jadi orang yang merugi yang ketiga adalah orang yang lupa terhadap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lupa terhadap apa tugas dia selama di dunia. Maka orang ini oleh Allah akan dihimpun, akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan buta. Sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku di dunia bisa melihat? Kata Allah, ya, aku sekarang kamu hidupkan dalam keadaan buta karena dulu ketika kamu di dunia lupa terhadap aku, sehingga saat ini aku akan melupakanmu. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada jalan yang akan menyelamatkan kita baik dalam kehidupan di dunia dan terlebih nanti kehidupan di akhirat kecuali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi orang yang menyesal kelak di yaumil qiyamah? Maka orang ini oleh Allah sudah diberikan umur yang panjang, sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan waktu. Sebab bahwasanya kehidupan atau siklus manusia, yang pertama awal manusia itu dari janin, dan kemudian beranjak ke bayi, kemudian dari anak-anak, kemudian masa remaja, dewasa, setelah dewasa mungkin akan menikah, kemudian menjadi tua. Mau tidak mau, suka tidak suka, ingin tidak ingin, pada akhirnya ajal pun akan menjemput kita. Allah sudah memberikan umur kepada kita. Fase yang sedang kita alami fase apa? Apakah anak-anak? Apakah remaja? Apakah dewasa? Apakah tua? Fase apa yang sedang kita alami? Maka pada fase ini tanyakanlah kepada diri kita bahwasanya Allah sudah memberikan umur kepada kalian dengan umur yang panjang.
Jangan sampai dengan umur yang kami berikan kamu menyesal di yaumil kiamah nanti, sehingga orang ini berteriak kepada Allah, meminta kepada Allah, wahum yastarihuna, mereka saking sakitnya Pak, merasakan azab neraka, mereka meminta kepada Allah, berteriak, ya Allah, Rabbana akhizna, ya Allah, keluarkan ya Allah dari neraka ini ya Allah. Apa yang ingin dia lakukan? Kalau dia sudah keluar dari neraka, dia meminta amal solihan ya Allah. Aku akan beramal soleh, aku akan sholat, aku akan infak, aku akan zakat, pokoknya aku akan beramal soleh, berbuat baik ya Allah. Khairul ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan amal-amal yang aku dahulu lakukan ya Allah. Dulu aku lalai kepadamu, dulu aku lupa terhadap peringatanmu, maka aku akan lakukan ya Allah amal-amal yang dulu berlainan dengan amal-amal yang sekarang aku akan lakukan ya Allah. Keluarkan ya Allah. Maka kata Allah, awalam nu'ammirku, apakah kamu tidak tahu bahwasanya aku sudah memberikan umur kepada kamu, aku sudah memberikan kesempatan kepada kamu, bahkan madadzakara, banyak orang yang memperingatkan kamu, banyak para ustaz, para kiai yang memperingatkan kepada kamu. Wajakumun nadhir, apakah belum datang kepada kamu peringatan-peringatan tersebut? Maka kata Allah, faduku fama lidzalimin min nasir. Sudah, artinya apa? Penyesalan kamu sekarang ini sudah tidak ada artinya. Artinya apa? Faduku fama lidzalimin min nasir. Sekarang tinggal kamu rasakan azab kamu bagi orang-orang yang zalim tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah beberapa orang yang akan menyesal ketika apa? Ketika dia tidak bisa memanfaatkan harta yang dimilikinya, ketika dia tidak bisa memanfaatkan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan ketika Allah memberikan kesempatan untuk hidup, maka dia menyia-nyiakan hal tersebut. Untuk itu, dengan peringatan ini setidaknya menjadi bahan muhasabah pada diri kita, bahwasannya kita harus senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal kemudian hari. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah khutbah yang bisa khatib sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sementara yang salahnya adalah dari kesalahan khatib pribadi. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal zakirin, hamdal syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.